Pak, tadi Abi ke rumah bos Bapak. Eh, ya ngobrol-ngobrol kayak biasa, Pak, sama sama beliau. Cuma ya gini ya, Pak. Kayaknya Abi ngerasa ada sesuatu yang Abi sendiri tuh nggak nangkep apa yang dimaksud beliau. Eh, jadi dia bilang Abi harus tanya Bapak sama Ibu persoalan sesuatu yang penting terkait hidup Abi. Maksudnya itu apa ya, Pak? Tetep, Pak, Abi masih kurang ngerti maksudnya gimana ya, Pak. Masa depan masa depan Abi ya Abi yang jalanin sendiri dong, Pak. Apa? Loh, kok Bapak sama Ibu kayak gitu sih? Maksudnya apa, Pak? Bapak sama Ibu sama ayahnya Feby mau jodohin Abi sama Feby. Aduh, Pak, yang benar aja, Pak. Abi aja dari lulus sekolah sampai sekarang gak pernah ketemu, ngobrol, lihat Feby kayak apa. Kok tiba-tiba Bapak, Ibu sama papanya, ayahnya mau jodohin Abi sama dia. Lagian dia kan cewek kota, Pak. Mana mau dia dijodohin sama Abi. Dan yang paling penting ya, Pak, Abi itu udah suka sama orang lain, Pak. Jadi mohon Bapak sama Ibu tidak memaksakan Abi untuk menyukai orang lain yang Abi gak suka. Apalagi ini menjodohkan Abi dengan orang yang sama sekali Abi udah lama gak ketemu. Ngobrol aja enggak, lihat mukanya aja enggak, tahu secara pribadi pun enggak, tiba-tiba ada niatan seperti itu. Ya maksudnya Bapak apa? Pak, hidup kita tuh udah cukup baik, Pak. Udah semuanya berjalan dengan baik. Apa yang kurang? Itu permintaan bapaknya Feby atau ya, tapi semua itu kan juga harus didiskusikan. Lagian kan ini bukan zaman Siti Nurbaya. Emangnya Feby juga mau dijodohin sama saya, Pak? Aduh, Pak, jujur Abi gak suka, Abi gak setuju dengan niat perjodohan ini. Apalagi ini niat perjodohan yang seolah-olah seakan-akan kayak dipaksakan. Emang ada masalah apa sama Feby? Sampai-sampai Feby harus dijodohin sama saya, Pak. Masih banyak cowok yang lebih baik, lebih kaya, dan pendidikannya lebih tinggi yang selevel dengan keluarga mereka, Pak. Pak, bukannya Abi mau melawan sama Bapak sama Ibu, tapi ini tuh ya Bapak juga harus dengerin Abi dong. Harus dengerin pendapat Abi, gak seenak-enaknya. Yang mau nikah itu kan Abi, bukan sama Bapak atau Ibu atau bapaknya Feby. Sekarang gimana mau dijodohin? Abi sama dia aja gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol, gak pernah lihat-lihatan sekarang. Dan cuma satu sekolah, itu pun dulu udah beberapa tahun yang lalu. Loh, kok Bapak kok ngomongnya kayak gitu sih? Jangan bawa-bawa cewek yang Abi suka lah, Pak. Karena mentang-mentang Abi menolak perjodohan yang dipaksakan ini. Nah, ini kan jawabannya. Abi udah dari awal curiga.
Bapak pasti ada rencana lain. Pak, emang keluarga kita banyak utang budi sama beliau, tapi bukan gini caranya ngejual Abi buat dijadiin suaminya si Feby. Seolah-olah Abi ini barang, seolah-olah si Feby itu barang yang bisa dijual beli. Kalau nanti gak suka dibalikin gitu. Ya Abi gak suka Pak dengan cara kayak gini. Ini tuh bukan zaman Siti Nurbaya Pak, bukan zaman Belanda, zaman dulu yang semuanya bisa dijodohin. Semua orang zaman sekarang tuh cari jodoh yang cocok-cocokan masing-masing Pak. Emang bapak sama ibu nanti tanggung jawab kalau Abi sama Feby gak cocok nanti bercerai. Pasti cocok gimana? Dari level pendidikan, level sosial aja kita beda Pak. Bisa aja Abi nanti diketekin sama keluarga mereka atau dibabuin. Sekarang aja mereka menggunakan kuasa mereka buat minta bapak supaya bilang ke Abi nikahin Feby. Maksudnya apa? Dan bapak udah sama ibu juga udah mulai terpengaruh kan. Tetap Abi gak mau Pak. Abi mohon bapak sama ibu gak memaksakan kehendak ke Abi. Ya tinggal bilang ke bapaknya Feby. Apa susahnya sih? Ya jangan itulah Pak. Susahnya. Masalahnya Pak, ya bapak dengerin dulu dong. Selama ini dari kecil sampai dewasa sampai detik ini Abi gak pernah melawan bapak sama ibu. Tapi untuk kali ini, apalagi soal masa depan Abi, pernikahan Abi gak setuju. Semua boleh bapak kasih saran, kasih nasihat. Tapi soal masa depan pernikahan Abi mohon. Abi mau jalan ambil hidup Abi sendiri. Tanpa ada intervensi orang tua atau siapapun. Ya gak mau Pak. Abi selama ini bukan orang yang keras, tapi soal ini Abi gak suka Pak. Utang budi apa Pak? Ya udah kalau memang utang budi ya dibayar. Kenapa dia sekarang bilang utang budi dan lain-lain? Kenapa harus dibayar sama Abi? Kenapa gak yang lain? Nggak, itu juga gak ada alasan lah Pak. Dia juga jarang ketemu Abi kok. Gimana bisa bapaknya Feby suka sama Abi? Menjadi menantu yang terbaik apa? Pokoknya Abi tetap nggak setuju.